Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ifdalih wa syukru lahu ala nawalih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa a'azzi ibadih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nahaja nahjahu ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini ada banyak ibadah yang kita lakukan bersama-sama keluarga. Berpuasa insyaallah bersama keluarga. Tarawih juga saling mengingatkan di antara keluarga. Kemudian nanti pada waktunya mengeluarkan zakat fitrah. Juga zakat fitrah untuk keluarga. Puasa, tarawih, zakat fitrah, saya kira hampir semua dari kita, keluarga-keluarga, sudah melakukannya. Namun ada satu amalan penting di bulan suci Ramadan yang sangat-sangat penting, tetapi masih banyak ditinggalkan oleh umat Islam, yaitu i'tikaf. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar, Sayyiduna Anas bin Malik, dan kemudian oleh Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu taala anhum wa ardahum ajma'in, diriwayatkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil 'ashr al-awakhir min syahr Ramadan منذ أن قدم المدينة حتى توفاه الله. Tiga sahabat mulia ini meriwayatkan apa yang beliau saksikan sendiri dengan mata kepala beliau, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan suci Ramadan sudah masuk pada 10 malam yang terakhir. Sahabat-sahabat ini meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan semenjak beliau tiba di kota suci Madinah sampai beliau wafat. Dan bahkan diriwayatkan pula istri beliau ikut iktikaf semasa hidup Rasulullah. Dan bahkan setelah Rasulullah wafat, istri Rasulullah tetap iktikaf sampai akhir hayat mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri, seorang imam ahli hadis yang menginisiasi kodifikasi atau pembukuan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zuhri yang begitu dekat dengan hadis, begitu cinta dan rindu kepada Rasulullah, berkata, "Ajaban minan nas." Dan ucapan beliau ini terdapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ajaban minan nas, kaifa tarakul i'tikaf? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu syai'a wa yatruku. Wa ma tarakal i'tikaf hatta qubid. Barangkali ini wajib menjadi perhatian kita semua, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Zuhri? Saya heran dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya heran, kata beliau. Kenapa banyak di antara mereka yang meninggalkan iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan? Padahal Rasulullah kalau urusan amalan sunnah kadang beliau kerjakan dan kadang beliau tinggalkan, karena beliau khawatir yang sunnah berubah menjadi yang wajib.
Namun iktikaf yang hukumnya adalah sunnah, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya sampai beliau wafat. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Saya yakin di antara hadirin dan hadirat yang di hatinya penuh dengan cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, berharap sangat meraih syafaat Rasulullah. Ketika saya sampaikan hadis tadi, riwayat tadi, dan juga perkataan Imam Az-Zuhri bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, saya yakin bangkit semangat kita semua untuk beriktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang sampai dengan saat ini Allah berikan nikmat sehat wal afiat, Allah limpah curahkan berbagai keberkahan dalam hidup, tapi belum pernah satu malam pun iktikaf di antara 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, maka apa alasannya? Saya pernah bertanya kepada seseorang yang kebetulan duduk di sebelah saya pada suatu hari di bulan suci Ramadan beberapa tahun yang lalu. Bapak pernah iktikaf? Enggak pernah, Pak. Kenapa enggak pernah iktikaf, Pak? Karena iktikaf itu berat sekali, Pak. Dia bilang begitu, Pak. Iktikaf itu berat sekali. Nah, apakah betul iktikaf itu berat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kitab-kitab fikih. Di antaranya pada malam hari ini adalah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang merangkum pendapat 4 madhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin, di sana disebutkan bahwa iktikaf itu adalah al-lubthu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyatin. Yang disebut iktikaf adalah berada di masjid dari orang tertentu. Artinya orang tertentu itu adalah wanita haid dan nifas, itu tidak sah untuk iktikaf. Biniyatin, sebelum dia masuk masjid atau setelah dia masuk masjid, dia berniat iktikaf. Jadi kata kuncinya adalah pada niat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu setiap kali datang ke Masjid Miftahul Jannah, saya sangat anjurkan niatkan iktikaf. Karena bapak-bapak, ibu-ibu kalau masuk ke masjid niat iktikaf akan dapat pahala tambahan yang luar biasa. Di samping sholat berjamaah, mendengarkan majlis ta'lim, mendengarkan tausiah, dapat juga kita niat iktikaf, pahala yang besar karena kita iktikaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian berapa lama iktikaf itu dianggap sah? Sehingga ada sebagian orang tidak pernah iktikaf sama sekali karena menganggapnya berat. Mari sama-sama kita lihat pendapat Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Jumhur ulama mengatakan iktikaf dianggap sah meskipun hanya dilakukan sesaat. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dirinci lagi, ukuran sesaatnya itu seperti apa? Disebutkan bihaitsu yakunu fauqa qadri tuma'ninati fir ruku'i wa nahwi. Iktikaf dianggap sah, sekali lagi, iktikaf dianggap sah kalau seandainya seseorang berdiam diri di dalam masjid dengan mengucapkan niat iktikaf, waktunya lebih lama sedikit dari tumakninah ruku'. Hadirin, saya tanya, bapak-bapak kalau ruku' sampai 1 menit? Sampai 1 menit? Saya kira tidak, ya. Kalau kita ucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 3 kali kita ucapkan, tidak sampai 1 menit, betul? Bahkan kalau kita ucapkan subhanallah pada saat ruku', dalam mazhab Imam Syafi'i itu sudah termasuk tumakninah. Berarti kalau iktikaf itu sah dengan waktu yang sedikit lebih lama dari tumakninah ruku',
Berarti kalau bapak, ibu, saudara, saudari iktikaf 2 menit saja, secara syar'i sudah sah. Artinya tidak ada alasan bagi pegawai negeri mengatakan saya tidak bisa iktikaf. Tidak ada alasan bagi karyawan di pabrik saya tidak bisa iktikaf karena saya lembur umpamanya. Tidak ada lagi alasan saya punya warung, buka subuh, nanti tutupnya jam 12 malam. Tidak ada lagi alasan saya kira. Karena 2 menit saja sudah sah. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa niatkan dalam hati sekarang niat iktikaf supaya mendapatkan pahala iktikaf pulang dari tempat ini. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bagi yang belum baca, sama-sama ikuti saya supaya saat ini kita dapat pahala tambahan i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedang i'tikaf saat ini. Saya anjurkan setiap masuk masjid, silahkan niat i'tikaf seumur hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau 2 menit saja sudah sah i'tikaf, saya kira tidak ada kata berat lagi. Jadi kalau orang i'tikaf datang sebelum maghrib ke masjid dengan niat i'tikaf, kemudian pulang setelah subuh, sah i'tikafnya. Saya ke masjidnya habis tarawih saja, nanti keluarnya setelah subuh, sah. Bagi yang lembur, saya masuk ke masjidnya jam 12, nanti setelah subuh saya keluar, sah. Ada lagi yang buka tokonya jam 3 pagi, saya masuk ke masjid ba'da tarawih, nanti jam 2 saya pulang sahur di rumah, sah apa tidak Pak? Sah. Kalau begitu sekarang saya tanya Pak, iktikaf itu berat apa tidak? Kalau ada yang masuk ke masjid ini dengan niat iktikaf, duduk 2 menit, kemudian dia keluar, apakah dapat dia pahala iktikaf? Dapat. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, karena itu tidak ada beratnya kita iktikaf. Sekali lagi saya mengingatkan bagi yang belum pernah iktikaf sekalipun seumur hidupnya. Kita ingat Rasulullah itu sudah pegang pintu surga itu, kuncinya beliau pegang. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Pak Kiai, saya nggak bisa iktikaf 10 malam berturut-turut. Saya bisanya 3 malam, silakan. Pak Kiai, saya bisanya cuma malam-malam ganjil, silakan. Pak Kiai, malam-malam ganjil saya juga nggak bisa semuanya. 1 malam saya bisanya malam 27, silahkan. Daripada tidak sama sekali. 1 malam kita masuk ke masjid, merenung, berdoa, salat, baca Quran, zikir, doakan keluarga kita. Allah turun ke langit dunia, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada hambaku yang memohon ampun sehingga aku ampuni? Masya Allah, luar biasa. Belum lagi janji meraih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan saya doakan yang itikaf di 10 malam terakhir ini, yang 10 hari, yang berapa hari, bahkan 1 malam, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa ketika disebut Ramadan, maka yang kita ingat adalah puasa. Yang kita ingat adalah tarawih. Yang kita ingat adalah zakat fitrah. Dan jangan lupa i'tikaf. Tadi saya sebutkan istri Rasulullah i'tikaf. Seorang wanita tidak sah i'tikaf tanpa izin suami. Tapi kalau dapat izin suami, maka hukum i'tikaf bagi wanita sama-sama sunnahnya. Karena itu kalau ada umpamanya istri kita belum tahu, belum pernah i'tikaf sekalipun seumur hidupnya, niatkan tahun ini saya akan ajak bersama-sama anak-anak cucu-cucu saya untuk i'tikaf mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita sehat wal afiat, dan mudah-mudahan Allah ringankan kita untuk beriktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kira-kira siap iktikaf? Kalau saya tanya siap iktikaf? Bawa istri siap? Bawa anak, bawa cucu?
Insya Allah. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi salah satu Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.